Silakan, Dokter Winda. Oke, thank you, Bu Mary. Semangat pagi, teman-temanku, teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Gimana kabarnya? Semua sehat-sehat kan? Ya, Selamat seger-seger pagi. semuanya. Sudah sampai di rumah atau masih di perjalanan atau lagi mungkin ketemu prospek atau gimana-gimana di luar sana? Ya, nggak apa-apa. Tetap semangat ya. Sambilan kita temenin yang masih di jalan menikmati kemacetan mungkin ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol yang berisi ya, karena hari ini topik kita membahas tentang kesehatan, dan topik yang kita bahas hari ini adalah tentang Kocoflavanol untuk prostat. Slide. Nah, kalau kita ngomongin prostat, ya, kita sebenarnya pasti pada familiar sih, apalagi bapak-bapak nih, ya kan? Iyalah, punyanya sendiri, masa nggak tahu, ya kan? Prostat, 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 itu gimana nanti prostat, kalau membesar, bahaya atau enggak, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya teman-teman sebut dengan prostat itu nama medisnya sebenarnya adalah benign prostate hyperplasia. Jadi ini termasuk kategori tumor sebenarnya, tapi tumor jinak ya. Jadi bukan ganas kok. Slide. Ini sudah di slide kah? Next. Next, Bu Mary. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya benign prostate hyperplasia atau biasanya kita singkat itu sebagai BPH. Ya, BPH ini sebenarnya dia masuk dalam kategori tumor, tapi tumor yang jinak. Makanya namanya benign ya, benign bukan ganas ya, dia tidak ganas. Nah, ini dia kondisinya, dia merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembengkakan pada kelenjar prostat. Yang sebenarnya kalau umpamanya karena dia jinak sebenarnya nggak ada masalah sih, harusnya tidak menyebabkan masalah dan tidak berbahaya. Cuman karena posisinya itu dia bisa mengganggu karena dia membengkak. Ya, gangguannya apa? Itu bisa aliran urin jadi nggak lancar, ataupun kalau buang air kecil itu terasa tidak tuntas. Dan ini memang kasus yang lumayan tinggi. Ya, biasanya di atas 50 tahun itu sudah mulai mengalami pembesaran ini. Cuman kecepatan pembesarannya nanti akan beda-beda, akan tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing ya. Dan biasanya sih memang kalau dari penelitian, dari hasil survei itu 95% pria di atas 65 tahun itu sudah pasti mengalami pembesaran prostat. Jadi memang kayak apa ya, hampir pasti akan kena lah ibarat kata gitu. Jadi memang sini tujuannya adalah bagaimana caranya supaya pembesaran ini tidak sampai terlalu mengganggu atau malah jangan sampai dia bermutasi malah jadi kanker prostat. Slide next. Nah, ini dia. Teman-teman lihat ya di layarnya masing-masing. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu yang normal ya, masih bagus tuh. Ada tanda panah prostatnya, teman-teman lihat. Itu prostatnya dia masih kecil ya. Nah, di tengah prostat ini itu lewat yang namanya uretra. Uretra itu adalah saluran keluarnya kencing. Nah, jadi kalau seandainya prostatnya masih normal kayak gini, saluran yang di tengahnya itu, si uretranya itu bisa lancar-lancar aja, nggak kejepit gitu ya. Tapi yang sebelah kanan itu kondisinya sudah terjadi pembesaran prostat. Nah, lihat tuh teman-teman, lihat ya. Uretranya apa yang terjadi? Ketekan jadinya, kejepit. Karena kejepit, akhirnya aliran urinnya, aliran kencingnya itu jadi terganggu
ya. Jadi nggak lancar, jadi nyelip-nyelip gitu ya. Jadi dia harus nyempil-nyempil sehingga ini yang membuat kencingnya tuh jadi nggak lancar, nggak kenceng, dan kadang-kadang malah terasa tidak tuntas. Slide next. Nah, tadi kan sudah mulai ada pembesarannya, ya kan? Jadi memang sebenarnya pembesarannya sendiri itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengancam nyawa sebenarnya, ya. Tidak, bukan sesuatu bentuk keganasan, tapi bisa mengakibatkan masalah pada kualitas hidup. Seperti contohnya ini dia nih gejala-gejalanya nanti kalau tanda-tanda kalau dia sudah di tahap pembesarannya itu sudah di tahap yang mulai mengganggu ya. Karena pertama urin itu jadi susah keluar, terutama pas lagi awal. Jadi itu pas pertama kali mau kencing itu tuh agak ngedet gitu jadinya. Gitu. Jadi harus perlu mengejan pada saat buang air kecil. Udah gitu, aliran urin ini juga tembakannya biasanya kita bilang bapak-bapak itu bisa biasanya itu bilangnya tembakan gitu ya. Tembakannya itu lemah gitu ya. Lemah nggak jauh, tapi malah tersendat-sendat. Bahkan biasanya tuh malah nanti di akhirnya tuh netes dia, tes 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 gitu. Nggak langsung seret habis gitu, enggak ya. Makanya biasanya juga ada juga rasa tuh kayak ada yang masih ada gitu masih ada urinnya yang masih belum keluar gitu. Jadi terasa tidak tuntas. Nah, karena terasa tidak tuntas dan terasa tidak ada apa masih ada urin yang tersisa sehingga tuh jadi bawaannya tuh jadi kandung kemihnya itu jadi cepat penuh. Akibatnya apa? Jadi sering kencing, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Kadang-kadang bahkan beser. Ya, yang paling mengganggu ini sebenarnya adalah kalau seandainya kencingnya itu justru masih di malam hari. Dibantu di mute ya. Nah, jadi itu juga malah yang paling mengganggu itu terutama kalau seandainya sering kencingnya itu di malam hari karena malam hari kan kita udah tidur gitu ya, udah tidur, tapi kita harus kebangun karena kita pengen kencing dan itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali itu yang paling mengganggu ya. Next. Nah, tapi itu dia. Walaupun sebenarnya ya si BPH ini sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, tapi bisa juga jadi komplikasi. Dan ini sebenarnya nanti akan bisa memperberat kondisinya. Mulai dari yang tadi kan awalnya kencingnya nggak lancar, ini bisa bahkan sampai benar-benar nggak bisa buang air kecil. Ya, kalau nggak bisa buang air kecil, ini bisa masalahnya bisa kemana-mana. Bisa jadi infeksi, ya, infeksi di saluran kemih. Bisa juga terjadi kerusakan pada kandung kemih dan ginjalnya. Dan juga bisa bikin jadi malah batu ginjal atau batu kandung kemih. Kalau kayak gini kan malah jadi makin masalah ya. Makanya kenapa perlu banget untuk menjaga pembesarannya supaya jangan sampai cepat besar, supaya jangan untuk mengulur waktu gitu ya. Mengulur waktu timbulnya gejala-gejala atau bahkan sampai komplikasi dari BPH ini. Slide. Nah, cegahnya gimana ya? Mulai dari olahraga. Yuk, jangan males ya. Mulai dari olahraga, nggak harus yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja. Dan sebenarnya basically nggak harus lama-lama banget sih. Ini memang disaranin kalau mau jalan kaki itu bisa sampai 1 jam tiap hari. Tapi sebenarnya kalau yang kita yang belum terbiasa, nggak harus langsung 1 jam. Mulai aja dulu dari 15 menit. Nanti 15 menit dinaikkan jadi 20, 20 dinyanyikan jadi 30 jadi 45 jadi 1 jam. Ya, jadi secara bertahap aja, nggak usah harus langsung dipaksain, wow langsung berat harus olahraganya, enggak. Yang ringan-ringan aja dan mulai dari waktunya yang pendek dulu. Tapi yang penting sudah dimulai dari sekarang, ya. Lalu juga mulai mengurangi atau berhenti mengonsumsi minuman keras. Dan juga kalau umpamanya mungkin buat teman-teman yang sudah biasa minum obat rutin, ya, minum obat rutin, apalagi ada obat malamnya, itu mulai diatur tuh jadwal minum obatnya ya. Atur jadwal minum obatnya itu jangan yang terlalu malam ya. Jangan terlalu malam supaya jadi kita nggak minum air putih tuh nggak kemalaman. Karena kalau bisa kita minum apapun ya, minum apapun itu setidaknya 2 jam sebelum
tidur. Jadi biar kita nggak jadi kencing-kencing pas lagi tidurnya. Jadi biar aja kita udah kencing dulu sebelum kita mau tidur gitu ya. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada yang original, sweet, DTM with Arginine, Flavanol Mint, dan juga NutriFlow. Slide. Kalau kita mau ngebahas soal flavanol, tentunya kita akan ngebahas soal kepalanya, yaitu polifenol. Di mana polifenol ini sudah terkenal banget dengan manfaatnya sebagai antioksidan. Kalau kita ngomong antioksidan, itu berarti kita akan ngomongin dua tugas utamanya, yaitu balancing dan protecting. Balancing adalah menyeimbangkan. Yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Dan juga berperan sebagai protecting, melindungi. Ya, melindungi dari apa? Dari radikal bebas, dari racun, dan yang lain-lain. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga tidak hanya punya manfaat sebagai antioksidan saja, tapi juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Di mana kalau kita konsumsi, kita bahkan bisa mendapatkan efek jangka pendeknya, yaitu dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Sehingga ini akan membuat aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Nah, ini bahkan ada penelitian yang nih teman-teman ya. Penelitian memberikan efek terapi ya, efek terapi pada pemberian bubuk Acticoa, di mana bubuk Acticoa ini adalah bahan utama dari produk-produk flavanol kita untuk kasus prostat ya. Ternyata dari hasil penelitian ini dengan dosis 48 mg per kilogram berat badan per hari. Ini ternyata secara signifikan efektif untuk mengurangi pembesaran prostat yang sudah terjadi gitu ya. Bahkan jadi ini bahkan bisa untuk teman-teman yang sudah terlanjur malah sudah ada pembesaran prostatnya. Dan ini bahkan bisa dikurangi pembesaran prostatnya dengan dosis 48 mg per kilogram berat badan per hari. Karena di sini dengan dosis tersebut itu bisa mengurangi tingkat kadar serum dihidrotestosteron dan juga rasio dari ukuran prostatnya. Jadi buat teman-teman bapak-bapak ya yang sudah mulai mengandung pembesaran prostat ini bisa membantu banget ya. Cukup mengalihkan 48 dikali berat badan. Ya, cukup dengan minimal segitu aja itu sudah sangat membantu banget untuk pengecilan prostat. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga kandungan L-arginine ya. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Nanti akan dipakai untuk metabolisme ataupun untuk regenerasi sel. Biasanya arginine ini kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Bisa dari daging merah, daging ayam, ikan, ya, produk susu, ataupun kacang-kacangan. Slide. Yang unik ya dari L-arginine ini adalah slide. Nah, yang unik dari L-arginine ini adalah dia itu kalau dibutuhkan itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Nah, nitric oxide itu apa? Nitric oxide itu adalah suatu molekul yang dihasilkan oleh sel endotelium di pembuluh darah kita. Nah, tugasnya adalah untuk membuat otot-otot pembuluh darah kita elastis. Jadi supaya bisa meregang ya, sehingga bisa membuat aliran darah jadi lancar. Cuman karena kondisinya biasanya kita punya pembuluh darah sudah mulai banyak yang rusak, sel endotelium kita banyak yang rusak, sehingga produksi dari nitric oxide kita jadi makin menurun. Inilah yang membuat kekakuan pada pembuluh darah. Nah, di sini arginine bisa diberdayakan sementara untuk diubah menjadi nitric oxide supaya bisa langsung digunakan untuk membuat pembuluh darah jadi lebih elastis. Next. Nah, selain itu juga ada kandungan guarana juga. Ya, guarana ini dia adalah tanaman rambat dari keluarga maple yang berasal dari Brazil. Nah, kalau tanaman ini sih dia sudah lama dipercaya mampu memicu gairah seks pada pria. Karena biasanya memang kalau sudah ada kendala pada prostat, pembesaran prostat, ngaruh juga ke seksualitas. Dan ada juga ginsengnya. Kalau ginseng kita udah tahu ya, memang manfaatnya
terkenal banget untuk vitalitas ya, untuk seksualitas karena memang di dalam ginseng itu ada kandungan senyawa sterol yang berkontribusi pada hormon sistem reproduksi terutama pada testosteron ya, dan juga punya peran untuk mempengaruhi seksualitas termasuk gairah libido juga. Slide next. Nah, lalu ada produk terbaru kita nih ya, NutriFlow. NutriFlow ini buat teman-teman yang masih aktif ya, dan mau tetap aktif juga ya. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada bahan aktif 200 mg, bahan aktif flavanol 200 mg, vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein. Dimana tadi kalau flavanol kita udah tahu dia ya, fungsinya untuk kesehatan pembuluh darah dan juga untuk fungsi kognitif. Lalu ada kandungan vitamin B7 dan vitamin C-nya yang bagus untuk metabolisme lemak dan protein, dimana ini akan membantu juga ya untuk menjaga stabilitas dari berat badan kita juga ya, dan juga bisa membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan juga ada tambahan sistemnya nih yang dapat membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Walaupun rasanya enak, tapi dia bebas gula ya, karena kita menggunakannya stevia sebagai pemanis alaminya. Slide. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kalau apa bedanya ya antara coklat kita dengan yang coklat-coklat di pasaran gitu. Nah, itu tentu beda banget teman-teman ya. Kita merupakan coklat berflavanol pertama yang memberikan kandungan flavanol tertinggi. Kenapa? Karena produsen kita yaitu Miracle About itu sudah punya paten terhadap metode pengolahan kakaonya, di mana metode yang mereka gunakan ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol alami di dalam kakao tersebut. Di mana biasanya dalam kalau dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional itu malah justru cenderung hancur atau hilang kadar flavanol, sehingga biasanya nih kalau koko-koko yang kita konsumsi selama ini itu justru tidak ada kandungan flavanolnya. Nah, di sini memang Berry membuat produk kokoa yang memang tujuannya adalah kokoa yang sehat gitu ya. Tidak hanya sekedar kokoa yang enak, tapi kokoa yang sehat. Dan di dunia hanya Berry Callebaut aja yang bisa menggunakan metode ini, dan di Indonesia hanya bisa ditemukan di Forever Healthy Indonesia. Slide. Nah, ini dia tadi ya, sudah ada studi klinisnya teman-teman yang sudah dipatenkan yang berhubungan dengan terapi prostat tadi ya. Jadi memang dari hasil studi klinis ini menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu ada juga studi klinis juga yang menunjukkan fungsi ya endotelium, nitric oxide, dan hubungannya dengan kokoa flavanol. Dan di sini ya dari hasil penelitian ternyata studi klinis ini menunjukkan bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita supaya dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Dimana ini akan membantu banget untuk mendapatkan aliran darah yang lebih lancar. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim ya yang sudah di-approve, yang sudah disetujui, berarti itu artinya klaim ini sudah menjadi pegangan pegangan tenaga medis di seluruh dunia ya, di internasional, dan ini sudah dikeluarkan oleh EFSA dan juga FDA. EFSA sudah mengeluarkan klaimnya bahwa kokoa flavanol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Dan FDA juga yang terbaru sudah menyetujui klaimnya juga ya, sudah mengumumkan klaimnya bahwa kokoa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita ngomongin manfaat kokoa flavanol itu sebenarnya ada banyak banget sih teman-teman ya. Banyak banget. Karena memang dia bekerjanya terutama pada pembuluh darah ya, dan sifatnya dia sebagai antioksidan
sehingga dia punya manfaat yang sebenarnya luas sekali. Tapi nggak mungkin saya tulis semua ya. Ini yang utama-utamanya aja. Jadi basically memang cocoa flavanol bekerja terutama pada pembuluh darah kita. Ya, mulai dari menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, dan juga meningkatkan fungsi kardiovaskular. Dan karena dia memang punya manfaat juga sebagai kerjanya yang sebagai antioksidan, dia bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Yang hijau dia kasih saya. Ada yang garis kuning, ada hijau. Nah, kalau teman-teman mau konsumsi ditambah dengan flavanolmen juga punya manfaat tersendiri juga ya. Di mana dia bagus untuk meningkatkan suasana hati, meningkatkan sirkulasi darah juga sehingga ini bisa membantu mencegah resiko penyakit kardiovaskular dan juga membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pria supaya performance juga jadi lebih baik, membantu mencegah penyakit yang punya hubungan dengan ketidakseimbangan hormon dan juga membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker serta membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Slide. Nah, dan untuk NutriFlow juga kelewatan agak loading ya slide-nya ya. Nah, untuk NutriFlow sendiri dia itu bisa bantu juga untuk penyerapan nutrisi lebih baik ya. Dimana biasanya ini suka jadi masalah kita juga ya. Kita sudah makan yang bagus-bagus tapi kok kayaknya manfaatnya kurang terasa ya oleh tubuh kita. Biasanya ini memang juga salah satunya karena penyerapannya kurang baik. Nah, NutriFlow ini bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik di tubuh kita. Lalu juga bisa membantu metabolisme lemak dan protein ya. Dan juga melindungi sel dari stres oksidatif. Meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh kita. Dan juga bisa membantu dalam pembentukan massa otot, terutama otot rangka, supaya kita bisa tetap aktif walaupun kita nanti sudah semakin berumur ya. Dan juga cocok untuk program penurunan berat badan karena kita bisa gunakan sebagai pengganti makan atau meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsinya ya pada dasarnya tetap selalu saya katakan buat teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Nah, kalau untuk ini biasanya lebih kepada mulainya lah. Mulainya dari berapa? Seenggak ini kita mulai ngetes. Nah, boleh nih kalau teman-teman mau minum yang original atau yang sweet, itu bisa mulai dari 5 gram setiap hari. Nanti boleh di-adjust sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman, tergantung masalahnya masing-masing ya. Atau mau minumin DTM juga boleh. DTM itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari atau lebih juga sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau teman-teman yang pengen menambahkan lagi untuk manfaat terhadap vitalitas ya teman-teman yang pria, boleh menambahkan ya. Jadi minumnya original, sweet ataupun DTM ditambah dengan flavanolmen ya. Nah, tapi flavanolmen ini cukup dikonsumsinya 2 hari sekali aja. Ya, original sama original sweet atau DTM-nya diminumnya tiap hari. Untuk yang flavanolmennya diminumnya cukup 2 hari sekali atau 2 kali seminggu juga boleh. Sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Slide. Lalu untuk NutriFlow ya, mungkin mau pengen juga menambahkan vitalitas, pengen tetap aktif, atau pengen sekalian juga menurunkan berat badan, itu boleh konsumsi NutriFlow. NutriFlow ini dia cukup diseduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan. Nah, ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari, tergantung kebutuhan teman-teman aja. Kalau mau cuma sekedar buat cemilan atau buat kebutuhan pemenuhan kebutuhan sehari-hari aja cukup 1 kali sehari. Tapi kalau teman-teman pengen sekalian juga untuk diet, itu bisa diminumnya 2 kali sehari. Yang keduanya yang di malam hari itu bisa digunakan sebagai pengganti makan malam. Oke deh, terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Dokter Wida. Oke, sebelum kita
kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi dari FAI ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi, halo, jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi melalui WhatsApp ya, ini tidak untuk telepon ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi FAI Medical Consultant ya by WhatsApp ya, dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai pukul 5 sore. Ya, tolong dicatat Bapak Ibu nomornya ya. 0878 1706 6067. Sekali lagi Bapak Ibu, 0878 1706 6067. Ini hanya untuk WhatsApp ya Bapak Ibu ya, tidak untuk telepon. Oke, selanjutnya kita juga akan memperkenalkan sosial media daripada FAI. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengetahui tentang acara-acara atau informasi mengenai Forever Healthy Indonesia, Bapak Ibu bisa lalu bisa ke Forever Healthy Indonesia, ke Telegram kita ya Bapak Ibu. Halo, mohon tolong di mute ya. Bapak Ibu bisa ke YouTube kita Forever Healthy Indonesia Official, kemudian juga ke Instagram kita @foreverhealthy.id, kemudian juga bisa ke Facebook kita Forever Healthy Indonesia, kemudian juga bisa ke Telegram kita FAI Official, dan juga bisa ke TikTok @foreverhealthy.indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, di hari Sabtu tanggal 8 Juli pukul 2 siang ya, Bapak Ibu bisa mengundang mitranya di seluruh Jabodetabek untuk mengikuti bisnis preview Bapak Ibu, tepatnya di Gedung Kosa lantai 3, Jalan Tomang Raya nomor 70 Jakarta Barat. Dengan pembicara ada Bapak Maulana Malikal dan juga Ibu Hida Farida. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Dr. Wida kita lihat ada pertanyaan nggak ya di dalam chatbox. Sebentar. Ada pertanyaan nih Dr. Winda dari Pak Edric Winata ya. Jika buang air kecil sering ada buih, apakah termasuk prostat? Oke. Nah, sebenarnya sih kalau dibilang buih, kencing berbuih, ini bisa macam-macam sih penyebabnya, nggak cuma prostat aja. Tapi biasanya memang kalau kencing berbuih berarti dia sudah ada kemungkinan ada masalah di sistem saluran kemihnya gitu. Bisa di ginjal, bisa di prostat. Nah, ini pun bisa juga mungkin dalam bentuk infeksi, mungkin ada infeksi saluran kemih, atau mungkin ada batu, atau mungkin fungsi ginjal yang sudah mulai terganggu juga. Nah, jadi ini bisa macam-macam sebenarnya ya, nggak cuma prostat aja. Tapi memang prostat bisa menjadi salah satu juga, pembesaran prostat bisa menjadi salah satu yang bikin kencing jadi agak berbuih. Tapi sebenarnya lebih sering justru karena yang lain sih, justru biasanya ya kencing berbuih ini. Kalau prostat itu justru cenderungnya tuh lebih ke tadi ya, gejala-gejalanya ya, kencingnya nggak lancar, agak ngeden kalau mau kencing, terus juga ada rasa nggak tuntas gitu ya, itu lebih ke sana sih sebenarnya kalau umpamanya untuk yang menunjukkan tanda-tanda sudah mulai adanya pembesaran prostat dibandingkan dengan kencing yang berbuih. Kalau kencing yang berbuih itu justru biasanya lebih sering malah
masalahnya agak sedikit lebih ke atas biasanya ya. Ginjal biasanya lebih sering gitu. Oke, Pak Edrik, sudah terjawab ya Pak Edrik ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan Bapak Ibu. Kalau saya di chatbox ini sudah tidak ada, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Oke, dari Pak Jo, ada nih dok. Ada orang yang sudah operasi karena prostat, coklat flavanol bisa tidak untuk terapi dan cocoknya coklat apa? Oke, bisa dong, boleh banget kan? Karena kalaupun pemainnya sudah operasi kan bukan berarti sudah beres gitu, karena bisa aja nanti membesar lagi kan, bisa membesar lagi walaupun memang jarang sih terjadi karena kan banyak faktor lah yang menyebabkan ya. Biasanya kalau udah operasi dia cukup bagus untuk prostatnya. Tapi tetap boleh konsumsi flavanol. Kenapa? Karena flavanol gunanya banyak banget, Pak. Ya, nggak cuman untuk prostat aja. Bahkan yang paling utama kan flavanol sendiri adalah untuk sirkulasi darah. Di mana kita tahu sirkulasi darah itu justru malah adalah organ yang paling vital di dalam tubuh kita, paling penting justru. Karena semuanya terkoneksi, semuanya dilewatin oleh pembuluh darah. Jadi itu justru penting banget. Dan bahkan penyakit-penyakit penyebab kematian, baik di Indonesia maupun di tingkat dunia, masih yang paling tinggi itu justru adalah kardiovaskular. Dan itulah yang malah menjadi manfaat utama justru dari flavanol gitu ya. Jadi justru sangat boleh banget untuk konsumsi flavanol. Yang mana yang mau dikonsumsi, yang mana aja pada dasarnya boleh. Ya, yang mana aja pada dasarnya boleh. Mau ori boleh, DTM juga boleh. Disesuaikan aja. Karena biasanya kadang-kadang kasus seperti ini, masalahnya sebenarnya nggak cuma prostat aja gitu. Ada prostat, tapi ternyata ada juga nih, ternyata hipertensinya, atau ada juga nih gulanya, atau ada yang lain-lain. Nah, itu kan kita harus lihat secara keseluruhan ya. Kita nggak bisa cuma untuk satu aja gitu, karena memang dia mengerjakan semuanya gitu. Nah, jadi sebenarnya mana aja boleh dan sesuaikan aja dengan cocoknya tubuhnya dia. Karena memang kadang-kadang ini cocok-cocokan juga, ada yang lebih cocok, lebih enak dikonsumsinya yang original, ada yang lebih suka justru minumnya DTM. Jadi senyamannya aja, yang mana aja boleh ya. Original boleh, DTM juga boleh. Kalau mau ditambahin dengan men, silakan, nggak apa-apa. Nanti dikombinasi ya dengan original maupun dengan DTM. Oke? Oke, sudah terjawab ya Pak Jo ya. Kemudian ada lagi nih dok, dari Ibu Yati. Dok, kalau setiap habis makan, kencingnya 10-15 sekali dan terus menerus. Itu gimana ya, bisa konsumsi yang mana? Oke, nah ini sebenarnya kencing sampai 10-15 kali juga kita sebenarnya perlu telaah sih ya. Ibarat kata ini kira-kira kenapa sampai kencingnya sering gitu kan? Dan lebih kepada, jadi sebenarnya yang lebih diperhatikan itu bukan soal banyak kencingnya. Kita wajar banyak kencing, itu artinya kita sehat. Ya, teman-teman justru jangan khawatir kalau teman-teman itu sering kencing. Yang berbahaya adalah kalau teman-teman nggak bisa kencing lagi, itu yang bahaya. Ya, kalau teman-teman masih bisa kencing, it means bagus justru. Jangan khawatir, ya. Jangan takut banyak kencing. Banyak kencing itu nggak ada masalah karena kita banyak minum. Tapi yang perlu diperhatikan, tiap kali kencing bagaimana kencingnya, itu yang dilihat. Ya, jadi bukan berapa kali kencing-kencingnya, bukan itu yang dilihat. Tapi kencingnya seperti apa? Pada saat kencing, tadi gimana? Susah nggak? Harus ngeden nggak? Waktu di awal kali mau memulai kencing. Terus kencingnya apakah lancar atau tersendat-sendat? Dan pada saat di akhir, apakah kencingnya menetes atau langsung berhenti? Dan apakah pada saat selesai kencing rasanya tuntas atau tidak? Itu yang diperhatikan, bukan berapa kali kencingnya. Gitu ya. Jadi jangan kebalik, jangan terkecoh dengan berapa kali kencingnya gitu ya. Nah, kalau itu kalau seandainya memang kebetulan kencingnya sendiri pun punya masalah gitu ya, kayak
untuk mulai kencing jadi agak ngeden, terus nggak lancar, rasanya nggak tuntas. Nah, itu baru ya kemungkinan jangan-jangan ini ada masalah. Ya, jangan-jangan ada masalah, sudah mulai ada pembesaran prostat. Nah, ini baru yang kita harus perhatikan. Nah, ini nanti boleh konsumsi sebenarnya yang mana aja boleh. Cuma saya sih biasanya kalau kayak gini lebih rekomen sebenarnya original. Ya, saya lebih suka original. Itu minum, tadi kalau dosisnya yang dianjurkan adalah 48 dikali berat badan. Berat badannya berapa nih? Ya, contohnya kalau berat badannya 70 kg, gitu ya, 48 kali 70, berarti kira-kira berapa gram? Itu bisa sekitar 3,5 gram. Nah, itu boleh tuh dibuletin aja jadi 5 gram setiap hari originalnya. Itu cukup gitu ya. Atau nanti boleh ditambahin lagi kalau dibutuhkan. In case punya masalah-masalah kesehatan yang lain. Disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh ya. Oke, sudah terjawab ya Bu Yati ya. Kemudian selanjutnya ada lagi Dok dari Pak Clement. Malam Dok, bolehkah Flavanol DTM cara minumnya dilarutkan dengan air hangat lalu diminum? Boleh banget, gak apa-apa ya. Yang penting dengan air hangat ya, jangan dengan air panas. Karena kalau air panas dia bisa merusak si flavanolnya jadinya. Jadi pakai air hangat aja boleh kok. Boleh banget. Larutin pakai air hangat lalu diminum. Jadi DTM itu bukan tidak boleh diseduh ya. DTM itu sangat boleh diseduh, nggak ada masalah. Cuman memang dia punya kelebihan. Kalaupun tidak mau diseduh, langsung dikonsumsi aja juga bisa gitu. Tapi bukan berarti jadi nggak boleh diseduh, boleh ya. Tapi yang penting jangan pakai air panas, oke? Oke, sudah terjawab ya Pak Clement ya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Agustina Amba. Dok, untuk orang yang sakit prostat minum Flavanol berapa kali sehari ya? Oke, kalau yang sakit prostat sih sebenarnya kayak tadi dosisnya sebenarnya kan nggak gitu gede ya. Sebenarnya cukup 48 mg per kilogram berat badan. Berarti 48 dikali berat badan. Tadi kalau umpamanya sekitar 70 kg, itu kurang lebih sekitar 3,5 gram aja sebenarnya cukup satu hari. Gitu ya. Jadi sebenarnya 5 gram, minum 5 gram deh, saya lebih suka buletin ke 5 gram ya, karena kita kan harapannya di sini kan nggak cuma untuk prostat aja, tapi banyak yang bisa dikerjakan oleh Flavanol. Jadi saya biasanya selalu ngebuletin ke 5 gram. Nah, ini sebenarnya udah cukup. 5 gram satu kali sehari cukup sebenarnya ya. Tapi tadi tetap lagi ya, kembali lagi kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Kadang kita masalahnya kan tadi nggak cuma prostat aja, tapi kita punya banyak masalah-masalah lain ya kan. Nah, masalah-masalah lain inilah yang harus kita atasi juga, yang akibatnya nanti mungkin akan membuat kebutuhan akan flavanol jadi lebih tinggi. Sehingga kalau umpamanya nggak kita supply, akhirnya kongsiannya jadi banyak gitu kan. Buat prostat terbagi, buat pembuluh darah terbagi, buat yang lain-lain terbagi. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi kita butuh lebih. Karena ternyata di dalam tubuh kita ada lebih banyak masalah. Jadi nanti boleh disesuaikan aja dosisnya. Tapi bisa mulai dari 5 gram setiap hari ya. Oke, sudah terjawab ya Bu Agustina ya. Selanjutnya dari Bu Nia. Malam Dokter Winda, makanan apa aja yang dapat menurunkan resiko prostat? Oke, nah sebenarnya simpel sih. Kalau untuk prostat itu pada dasarnya adalah, jadi gini, tadi kan pembesaran prostat kan karena memang dia si sel-selnya itu mengalami pembesaran. Nah, sebenarnya basically gimana cara kita untuk membantu mengontrolnya atau menurunkannya? Ya sebenarnya adalah antioksidan, paling simple ya, adalah antioksidan. Antioksidan itu tadi kan salah satu kerjanya adalah balancing itu menyeimbangkan. Nah, di sini kan pada kasus prostat tadi kan terjadi pembesaran, berarti dia berlebih. Nah, sehingga dia perlu menekannya dengan antioksidan. Jadi memang apa saja makanan yang bisa membantu menurunkan resiko prostat? Ya makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Salah satunya adalah kokoa ya. Jadi bisa dibantu dengan kokoa atau kalau yang lain-lain ya dari buah-buahan. Ya pokoknya yang tinggi antioksidannya deh.
Ya, nah kokoa ini kan memang sudah terkenal banget, tinggi banget untuk antioksidannya. Makanya memang kita sampai punya studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan untuk manfaatnya terhadap prostat. Gitu. Oke? Oke, selanjutnya Bu Yati, makasih Dok atas penjelasannya. Kemudian dari Pak Joni ada pertanyaan lagi Dok. Kalau air kencing sering kuning, kadang agak gelap, apakah itu tanda gejala prostat? Nah, itu mah artinya kurang minum. Ya, itu kurang minum sekali. Kalau sampai kuning bahkan kadang agak gelap ya, harus banyak minum air putih. Air putih ya. Kebutuhan kita akan air putih itu berapa sih harusnya? Kadang-kadang kita memang simpelnya bilangnya 2 liter setiap hari, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena bagi beberapa orang tertentu 2 liter itu bahkan masih kurang. Yang paling tepat adalah kita harus minum air putih ya, di luar dari air yang berwarna, itu sebanyak 30 ml per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau umpamanya teman-teman yang berat badannya 70 kg, 30 kali 70 itu 2,1. Jadi 2 liter itu malah kurang. Ya, apalagi teman-teman yang lebih berat dari itu, yang 80 kg, yang 90 kg, yang 100 kg, minum 2 liter mah kurang ya. Kurang, harus lebih banyak berarti ya. Jadi kalau umpamanya warna kuning kencingnya, ini justru karena kurang air putih, harus banyakin minum air putihnya ya. Lebih banyakin lagi. Oke? Oke, selanjutnya dari Bu Oki Pekanbaru. Malam Dok, tanya nih mengenai permasalahan prostat ini. Ada berapa kriteria ya Dok? Dan penanganan dengan Cocoa Favanol, kita gimana yang terbaik? Terima kasih Dokter Winda. Mana tulisannya kok? Anulisnya. Bisa di-mute dulu. Oke. Anulis apa ya? Oke, sudah di-mute. Nah, untuk permasalahan prostat, sebenarnya sih kalau kriteria itu sebenarnya tidak terlalu ada banyak sih. Simpel aja gitu kan. Karena memang sih kalau untuk masalah prostat itu ya nggak cuman pembesaran aja, ada pembesaran, terus juga ada kanker prostat. Tapi kan kita kan di sini bukan lagi mau kuliah kedokteran kan teman-teman kan, jadi kan nggak mungkin saya jelasin semuanya masalah-masalahnya ya. Yang paling umum aja, yang dimana yang paling umum itu terutama adalah soal masalah BPH ini, pembesaran prostat. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penanganannya juga nggak ada kriteria-kriteria tertentu juga sebenarnya. Ya, nggak ada kriteria-kriteria tertentu karena memang pada dasarnya semua pria akan mengalaminya, ya, akan mengalaminya. Kecepatannya aja yang akan membedakan nanti. Siapa yang cepat kena, siapa yang lama kenanya. Cuman itu aja. Jadi sebenarnya pada dasarnya sama halnya juga kepada kalau versi wanitanya itu menopause. Menopause kan wanita memang tetap akan menopause kan, ibaratnya gitu. Jadi tetap aja tidak ada kriteria dalam penanganannya gitu ya. Selalu seperti yang saya katakan di awal tadi juga ya, untuk dosis tetap kembali kepada kebutuhan tubuh ya, kepada kebutuhan tubuh. Jadi selalu tanyakan kepada tubuh masing-masing karena bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda masing-masing orang. Dan ini kan Cocoa Favanol ini kan bukan obat ya. Jadi memang tidak ada acuan acuan konsumsi yang fix gitu, karena tadi harus kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Cocoa Favanol ini kan kayak kita makan ya, kita makan ada yang kenyang 1 piring, ada yang kenyang harus nambah. Nah, itu makanya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dan itu juga bisa nanti beda-beda. Ada yang cocoknya sama ori, ada yang cocoknya sama sweet, ada yang cocoknya sama DTM. Dan itu tidak apa-apa, bukan berarti kalau masalahnya prostat itu harus ori semua. Enggak, ya, enggak juga. Tetap disesuaikan. Dan tadi kembali lagi saya bilang,
terkadang masalahnya itu nggak cuma prostat doang. Gimana kalau kasusnya permasalahannya itu kombinasi? Ada prostat, ada diabetes juga. Atau ada prostat, ada hipertensi. Nah, di sini kan nggak cukup kita hanya memberikan dosis untuk prostatnya aja. Tapi kita harus kombinasikan juga untuk mengatasi yang lain-lainnya juga, kondisi yang lain di dalam tubuhnya. Makanya selalu ditanyakan kepada tubuh masing-masing apakah dosis tersebut memang sudah tepat dan sudah cukup mengenyangkan bagi tubuh Anda. Ya, Oke, sudah terjawab ya Bu Oki ya. Selanjutnya dari Bu Ana Jakarta. Dok, kalau untuk orang berat 100 kilo, terus dia ada diabetes, sebaiknya minum flavanol berapa? Terima kasih Dokter Winda. nah kalau beratnya 100 kilo sih saya rasa ini sih kalau memperkirakan dengan estimasi tinggi badan orang Indonesia, ya berdasarkan dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia, 100 kg ini seharusnya sudah overweight atau obesitas. Ya, apalagi ditambah dia juga kebetulan ada diabetes juga. Ini sih prediksi saya sih, target saya sih sebenarnya diharapkan ini juga sekaligus diet. Ya, sekaligus diet juga karena udah diabetes, obesitas, supaya jangan semakin memperluas komplikasi. Nah, kalau kayak gini sih kalau bisa, kalau saran saya, itu konsumsinya original kombinasi dengan Nutriflow. Ya, originalnya diminum 15 gram setiap hari, ditambah dengan Nutriflow-nya 2 kali sehari. Ya, jadi pagi itu minum Nutriflow ditambah dengan 5 gram ekstra si original. Ya, dicampur aja nggak apa-apa, jadi biar sekali minum. Ya, terus nanti siang minum 5 gram original, dan malamnya minum Nutriflow plus original 5 gram lagi. Nah, itu kalau bisa yang malamnya nggak makan malam lagi, jadi makan malamnya itu diganti Nutriflow plus original. Itu supaya bisa sekaligus turunin berat badan dan juga kontrol diabetesnya. Untuk obat-obat diabetes tetap diminum seperti biasa. Ya, jangan di stop. Jangan langsung di stop dulu ya, kalau nggak nanti badannya kaget. Kita jangan langsung ubah besar-besaran, pelan-pelan aja. Nanti kalau sudah lebih stabil kadar gulanya ya, terus juga badannya sudah mulai enak, sudah mulai cocok dengan flavanolnya, itu baru boleh lakukan adjustment ya. Jangan langsung di awal, kalau nggak nanti kaget badannya ya. Dan ini juga mungkin siap-siap juga in case akan mengalami reaksi-reaksi detoksifikasi yang lumayan tidak membuat nyaman. Jadi infokan ke orangnya juga kemungkinan-kemungkinan terjadi ya. Kalau yang terjadi itu tidak apa-apa, itu justru bagus. Itu lagi bekerja berarti artinya ya. Nggak apa-apa, banyakin aja minum air putih. Banyakin minum air putihnya supaya proses pembuangannya lebih cepat, racun-racunnya dibuang lebih cepat. Dan juga boleh dikombinasi dengan obat-obatan ya, obat-obatan untuk mengurangi gejalanya kalau seandainya gejalanya itu nggak nyaman dirasakan. Ya. Oke, sudah terjawab ya Bu Ana ya. Kemudian dari Bu Nia, makasih Dok atas penjelasannya. Kemudian juga ada dari Pak Jo, terima kasih Dok atas penjelasannya. Ada lagi dari Melianus, Ibu Melianus. Orang yang menderita penyakit asma, produk flavanol apa saja yang dikonsumsi ya? Karena biasanya orang beranggap bahwa orang penderita asma tidak boleh mengkonsumsi coklat. Terima kasih. Oke, nah kalau asma itu kan sebenarnya termasuk dalam reaksi ya, reaksi alergi. Namanya reaksi alergi ya berarti yang menyebabkan adalah alergennya gitu. Nah, alergennya apa ya, tergantung, bisa macam-macam. Bisa coklat bisa, tapi bisa juga yang lain. Ya, bisa alergi dingin, bisa alergi debu, atau bisa alergi seafood, ada yang alergi telur, macam-macam. Ya, jadi memang asma itu nggak selalu karena coklat, ya hanya orang-orang yang alergi terhadap coklat dan hanya orang-orang yang alergi terhadap coklat lah yang kalau konsumsi coklat asmanya kumat, itu doang. Yang lain yang tidak alergi coklat mah
walaupun dia punya asma, kalau nggak alergi terhadap coklat ya nggak ada masalah konsumsi coklat gitu ya. Nah ini nanti boleh dilihat ya. Kalau seandainya dia memang punya alerginya terhadap coklat, mungkin nanti boleh diperhatikan reaksi alerginya, asmanya sampai seberat apa kalau dia mengkonsumsi coklat. Kalau seandainya dia alergi coklat, terus kalau dia makan alerginya berat, itu nggak boleh minum. Ya, jangan. Tapi kalau seandainya nih alergi coklat tapi reaksinya ringan, cuman gatel-gatel, itu sih nggak apa-apa, minum aja. Nanti kalau untuk gatel-gatelnya bisa dikombinasi sama CTM. Itu malah kita bisa bantu untuk terapi alergennya, supaya tidak terlalu sensitif terhadap bahan alerginya, malah bisa bantu untuk alergi gitu ya. Tapi untuk mereka-mereka yang memang punya asma tapi tidak alergi terhadap coklat, itu boleh banget konsumsi flavanol. Yang mana yang dikonsumsi, yang mana aja boleh ya. Kayak saya contohnya, saya ini ada asma. Ya, saya ada asma, tapi asma saya itu bukan alergi coklat. Gitu ya. Jadi asma saya itu karena alergi dingin justru. Jadi kalau di udara yang sangat dingin, asma saya bisa kumat. Nah, itu justru malah saya konsumsi coklat. Saya justru konsumsi DTM biasanya. Kalau saya sih, kalau pas lagi serangan, saya justru konsumsinya DTM. DTM itu langsung bisa bantu untuk mengurangi reaksi serangan asmanya gitu. Jadi malah bisa bantu untuk ngelegain. Nah, itu boleh. Tapi buat maintenance-nya boleh dikonsumsi yang original. Jadi biasanya saya ajukan itu konsumsinya itu kombinasi ya. Untuk maintenance itu minumnya original 10 gram setiap hari, 5 ya, 2 kali sehari. Terus selalu bawa kemana-mana DTM-nya in case terjadi serangan gitu. Jadi pas lagi udah mulai ada agak-agak sesek, langsung mulai konsumsi DTM-nya gitu. Oke? Oke, sudah terjawab ya Bu Meli ya. Selanjutnya dari Bapak Lancer. Malam dok, kalau air kencingnya bau, apakah udah ada gejala prostat? Flavanol mana yang mau dikonsumsi dari Lancer Hasugian? Nah, sebenarnya kalau dari kualitas air kencing sendiri, itu tidak menandakan gejala prostat. Ya, sama seperti tadi yang saya katakan. Jadi, prostat itu sebenarnya masalah pada prostat justru bukan di kualitas air kencingnya, bukan di warnanya, bukan di tadi ya berbau atau enggak gitu ya. Itu justru biasanya masalahnya lebih ke atas lagi, lebih ke ginjal biasanya justru masalahnya. Kalau prostat lebih kepada sensasi pada saat berkemih itu sendiri. Itu yang gejala prostat. Gitu ya. Jadi jangan kecampur ya teman-teman ya, jangan salah ya. Untuk gejala prostat lebih kepada sensasi berkemihnya. Jadi sensasi kencingnya bukan soal airnya gitu, bukan air kencingnya gimana, enggak. Bukan air kencingnya warnanya apa atau baunya apa, enggak ya. Tapi soal masalah berkemihnya itu sendiri gimana. Ya, tadi yang ngeden ya, terus habis itu tersendat-sendat, terus juga terasa tidak tuntas ya, itu lebih ke sana. Nanti kalau flavanol mana yang mau dikonsumsi, itu bisa yang mana aja boleh ya. Patokannya kalau yang original mulai dari 5 gram, atau yang DTM 1 saset per hari ya. Nanti kalau mau dikombinasi dengan flavanol men juga boleh. Flavanol men-nya bisa diminum 2 hari sekali atau bisa 2 kali seminggu juga boleh. Disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya. Oke, sudah terjawab ya Pak Lancer ya. Selanjutnya dari Pak Mahyudin Marifat. Menurut uji klinis, flavanol bisa menanggulangi penderita prostat. Apakah maksudnya penderita prostat dengan rutin minum flavanol bisa sembuh total dan normal prostatnya? Kembali tanpa ada melakukan operasi. Iya, bisa. Bisa ya, bisa benar-benar bisa mengecil, bisa sampai sembuh total. Tapi ini akan tergantung kapan mulai minumnya. Semakin terlambat teman-teman mengkonsumsi, ya telat ya. Dalam artian nih,
Kalau seandainya udah gede banget ya, udah tinggal ibaratnya ini kalau kata dokter udah dijadwalin tuh udah minggu depan operasinya, ya nggak mungkin lah minum sekarang langsung jadi sembuh. Ya realistis aja teman-teman, ya realistis aja. Nah, jadi itu nggak mungkin sembuh hanya dalam waktu seminggu minum gitu kan. Padahal udah sampai ininya prostatnya udah membesar, udah sampai dijadwalin untuk operasinya minggu depan, udah tinggal minggu depan gitu kan. Itu nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin, kita realistis ya. Nah, justru makanya kan saya anjurkan sebisa mungkin sebelum timbul gejala, jangan nanti tunggu udah last minute baru minum flavanol, ya itu nggak terkejar dong, ya nggak akan terkejar. Tapi kalau teman-teman udah minum dari awal, itu hasilnya bisa sangat signifikan, ya benar-benar mengecil teman-teman, bisa benar-benar mengecil dan bisa malah membantu teman-teman supaya tidak perlu dioperasi. Tapi itu dia tadi ya, sebelum memang benar-benar kondisinya sudah berat. Kalau udah gede ya nggak bisa lah, nggak terkejar. Ya. Oke, Pak Mahyudin sudah terjawab ya. Selanjutnya Pak Syafarudin. Kalau untuk bronkitis ringan, gimana cara konsumsinya? Nah, kalau untuk bronkitis ringan, tetap ya, bronkitis ini kan adalah infeksi. Jadi otomatis tetap harus mengikuti pengobatan medis. Ya, seperti minum minum antibiotik dan yang lain-lain itu tetap harus dikonsumsi. Nah, nanti flavanol berperan untuk membantu mempercepat proses recovery-nya dan mengurangi kerusakan ya. Kerusakan pada sel-selnya yang diakibatkan dari si bakteri atau virus yang menyerang tersebut. Nah, nanti boleh minum yang mana aja juga sama sih, boleh juga ya. Original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Ya, nanti boleh minum mulai dari 5 gram kalau untuk yang original dan sweet, atau DTM-nya 1 saset per hari. Nanti lebih juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh ya. Oke, sudah terjawab ya Pak Syafarudin. Satu lagi nih dok, terakhir. Salam luar biasa. Maaf dok, kenapa ya saat buang air kecil kadang terasa nyeri dan airnya sedikit? Nah, ini baru salah satu ya. Jadi ini bisa jadi ya, ini bisa dua nih. Pertama, mungkin ya, sebenarnya kalau seandainya ada nyeri, ini bisa jadi sudah mulai ada komplikasi batu saluran kemih. Ya, jadi mungkin kalau nggak terasa nyeri dan airnya sedikit, itu memang bisa jadi sudah ada tanda-tanda pembesaran prostat. Cuman tadi kita sudah ada dibahas di awal ya, di topik kita tadi hari ini, itu salah satu komplikasi dari BPH atau prostat itu adalah batu saluran kemih. Nah, ini bisa jadi karena sudah mulai ada terasa nyeri terkadang ya, walaupun mungkin tidak selalu, ini bisa jadi sudah mulai ada batu-batunya. Makanya agak-agak sakit. Nah, ini atau mungkin bisa jadi juga ada infeksi, sudah mulai ada infeksi. Nah, ini sih baiknya sih saran saya dicek sih. Ya, dicek apalagi kalau umpamanya usianya sudah di atas 50 tahun ya. Berarti secara resiko memang sudah ada. Ya, sudah ada resiko untuk pembesaran prostat. Mungkin sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Seenggaknya kita jadi tahu nih kondisinya besarnya sudah sebesar apa. Terus ibaratnya kita jadi tahu target terapi kita seperti apa. Gitu ya. Jadi biar kalau bisa sih nanti kalau sempat dicek aja ke dokter supaya nanti kita bisa lebih tahu untuk target terapi yang mau kita lakukan. Karena kalau yang saya lihat sih kalau kayak gini bisa jadi nih sudah ada pembesaran prostat dan mungkin sudah mulai ada komplikasi. Dan komplikasinya bisa jadi infeksi saluran kemih atau batu saluran kemih ya. Nanti sambilan nanti boleh juga minum flavanolnya sambil menunggu nanti untuk dilakukan pengecekan. Tapi nggak apa-apa, mulai diminum flavanolnya original atau sweet mulai dari 5 gram atau DTM-nya mulai dari 1 saset ya. Oke, sudah terjawab ya Pak Wastono ya.
dari Fasya Farudin. Terima kasih, dokter. Siap. Pertanyaannya sudah selesai nih, dok. Nah, ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih, dok. Kita ada Lucky Wheel nih malam ini nih. Siapakah pemenang Lucky Wheel pada malam hari ini? Ditunggu ya, Bapak Ibu ya. Pemenangnya adalah Ibu Melianus. Masih adakah Ibu Melianus? Masih adakah Ibu Melianus? Boleh buka videonya? Ada. Ada ya? Oh, Bapak, mohon maaf, Pak. Oke, Ya, bisa buka videonya, Pak? Bentar. Oke. Selamat ya, Pak, ya. Hari ini memenangkan Lucky Wheel. Pak Melianus, Ya, bisa bentar. dibuka videonya, oke. Nah, selamat Bapak sudah memenangkan Lucky Wheel pada malam hari ini ya. Nanti untuk selanjutnya Bapak bisa menghubungi customer relation kami, Pak, dengan Mary, Pak, untuk pengiriman produknya ya. Hadiahnya adalah Plavano Original. Oke, terima kasih Pak Melianus ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin Dok ada kata-kata penutup mungkin dipersilahkan. Apa ya? Seperti biasa aja deh ya. Buat teman-teman semua jaga kesehatan ya. Sekarang tuh lagi musim penyakit, lagi banyak banget yang sakit nih. Saya nggak tahu sih kalau yang teman-teman di luar Jakarta seperti apa, di luar Jabodetabek seperti apa. Cuman kalau kita di sini yang di Jabodetabek itu lagi cuaca lagi jelek ya. Bentar panas, bentar tiba-tiba hujan, sehingga lagi banyak-banyaknya nih yang kena flu, batuk, radang tenggorokan, dan segala macam. Intinya sih imun tubuh tuh pada menurun. Nah, jadi harus jaga kesehatan ya. Karena kalau kita sakit, even sakit yang kecil aja pasti akan mengganggu aktivitas kita. Jadi, terus minum flavanolnya supaya tetap terjaga imunitasnya. Jadi kita bisa tetap aktif dan sehat. Oke? Oke, terima kasih Dokter Winda. Oke, karena waktunya sudah pukul 9:06 ya, kita akhiri